Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, salat isya, jamaah thalabul ilmi, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk tetap berada di atas amal-amal soleh yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah di tengah-tengah manusia yang dengan berbagai macam kesibukannya, tetapi Allah telah memilih kita tidak hanya sibuk mengurusi diri, sibuk mengurusi keluarga, sibuk mengurusi sosial masyarakat, tapi kita ikut sibuk dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, sehingga kita perlu banyak beramal kaitannya dengan Allah, yaitu kalau dalam rukun Islam syahadah. Yang syahadat itu sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan, hanya bermodalkan lisan. Itu insyaallah mudah. Tapi ternyata tidak setiap orang juga mampu bersyahadah ketika tidak mendapatkan petunjuk. Yang kedua, ketika sudah modal lisan, modal lidah, maka amal ditingkatkan untuk bermodalkan tenaga, yaitu sholat. Ketika orang sudah lisan, ya, modal tenaga juga siap, sehingga ditingkatkan poin yang ketiga, naik kelas lagi, yaitu modal capek, modal lelah, modal lapar, yaitu shaumur Ramadan. Sehingga anak kecil mampu sholat, orang dewasa tua pun sholat, tapi tidak setiap orang itu mampu puasa, karena anak kecil, ibu hamil, orang yang bepergian pun boleh tidak puasa di bulan Ramadan, tapi ganti di tempat yang di waktu yang lainnya. Artinya apa? Bahwa puasa jauh lebih berat daripada salat. Ketika rekoso dengan saumnya, dengan laparnya, dia sudah terbiasa, dinaikkan lagi kelasnya, yaitu kelas bermodalkan finansial, harta benda. Tidak setiap orang yang Allah berikan harta benda mudah mengeluarkan harta bendanya, apalagi di saat-saat yang sedang susah atau ekonomi yang sedang carut marut. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah berkenan memberikan sebagian sedekahnya, artinya sudah naik kelas. Dan yang terakhir, rukun Islam yang kelima, ternyata itu akumulasi dari ibadah qauliyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan berbagai macam nanti bacaan haji. Yang kedua, bermodalkan tenaga, sebentar-sebentar sholat, baik wajib maupun sunnah. Maka tidak sedikit saudara kita yang haji dan umroh, jauh belum waktu masuk, sudah datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mendapatkan fadilah sholat. Puasa berat, tapi di berbagai tempat, khususnya di bulan Ramadan, jamaah umroh hampir sama jumlahnya dengan jamaah haji. Masih lapar dan dia melaksanakan ibadah sholat, apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka haji itu akumulasi lisan, akumulasi tenaga, akumulasi capek juga,
untuk Ramadan kaitannya dengan umroh di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang umroh di bulan Ramadan. Untuk haji akumulasi dari berbagai sisi. Untuk itu bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah berkenan melaksanakan ibadah umroh, apalagi sudah berkenan melakukan ibadah haji. Semoga rukun Islam yang 5 ini setapak demi setapak kita lalui dari yang paling ringan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Doa, berzikir, baca Quran, berkata-kata yang baik, ini modal lisan. Naikkan lagi kelasnya, biar tidak SD terus, naik di kelas 2, yaitu di SMP untuk sholatnya, naik lagi puasanya, naik lagi sedekah zakatnya, korbannya, akikohnya, naik kelas lagi ibadah akumulasi lisan, tenaga, lapar, yaitu haji. Untuk itu semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya, setidaknya kita awali dengan niat terlebih dahulu. Bapak Ibu, untuk menuju ke sana kita akan kembali materinya, yaitu tentang kemarin sudah kita woro-worokan berkaitan dengan min afati syahri, side negatif dari suka begadang malam, nongkrong-nongkrong, sehingga setidaknya ada 3 efek. 1, sholat isyaknya tidak terjaga, khususnya sebelum sholat isya sudah tidur. Yang kedua, sholat malamnya hampir juga tidak terjaga. Yang terakhir, sholat subuh. Tetapi Rasul Aisyah pun pernah menyampaikannya dari kata-kata suaminya, yaitu Rasulullah, la syahra illa fi thalathah. Memang begadang malam itu side effect-nya banyak, kecuali untuk 3 hal. 1, liyusolliya, untuk sholat. Yang kedua, lil arush, untuk bercengkrama suami istri, khususnya pengantin baru. Dan yang ketiga, lis safari, untuk safar. Maka kemarin untuk pengantin baru sebagian sudah kami sampaikan, plus tentang adab-adab safar. Nah, sekarang yang pertama berkaitan dengan liyusolliya, untuk sholat. Hadirin Bapak Ibu, untuk sholat yang kita maksud bukan sholat isyaknya, bukan sholat subuhnya, karena sholat isyak di awal waktu, sholat subuh di akhir waktu pagi, maka yang dimaksud adalah sholat lail atau sholat malam. Al-Quran di dalam surat Muzammil langsung menyebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surat ini turun di awal-awal Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Artinya ketika Rasul sudah mendapatkan ilmu dengan iqra'nya, yang kedua sudah ada semangat iradah. Maka kalau anak sekolah itu kognitifnya sudah kita dapatkan, afektifnya sudah kita dapatkan, tinggal psikomotoriknya, geraknya. Maka ilmu dengan iqra'nya, ya ayyuhal muddathir kum fa'angdir, bangun kalian untuk segera memberikan nasihat kepada umat manusia. Itu namanya iradah, suruh bangun itu iradah. Jadi afektif. Kemudian ya ayyuhal muzammil, tetapi sebelum kamu berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya, bekalilah diri kalian dengan sholat malam. Akhirnya betul, inna sanulqi alaika qawlan saqila, akan kami memberikan kepada kalian perkataan yang berat. Artinya apa? Perkataan beliau berupa Quran, berupa sunnah, kata-kata bijak, diterima di berbagai tempat, walaupun awalnya ada yang menolak. Hari ini bisa kita rasakan
tidak ada satu negeri pun yang di situ tidak ada orang muslimnya. Ini berkat ilmu, berkat semangat. Yang ketiga, berkat sholat malam. Maka ternyata hari ini juga tidak sedikit flyer tentang menjelang kemerdekaan. Ternyata Imam Bonjol ahlu qiyamul lail. Ternyata Pangeran Diponegoro Santri juga ahlu qiyamul lail. Ternyata Jenderal Sudirman juga demikian. Apalagi saudara kita yang ada di Solo, Bapak Ki Haji Samanhudi. Ternyata qiyamul lail luar biasa. Mengapa? Di saat orang lain sedang tidur dengan yang dicintai, suami atau istri, tidur nyenyak dengan ahlihi, keluarga yang sangat disayangi, dia bangun dari tempat tidurnya, menyingkapkan selimutnya, rogbatan indi, lebih mencintai apa yang ada di sisiku, yaitu surga, yaitu ganjaran dan surga, maka Allah sampai tertawa. Dalam hadis lain, ajibah. Maka dalam hadis qudsi yang saya bawa ini, kumpulan hadis qudsi ada 4 jilid. Ini jilid yang pertama, kemudian hadis tentang ungduru ila abdi thara an firasihi, lihatlah hambaku ini thara an firasihi, bangun dari tempat tidurnya. Ini judulnya. Maka dari judul ini ternyata mengambil penggalan dari hadis Nabi, ajiba rabbuna. Sungguh takjub, sungguh heran. Rabbuna, Rabb kita yaitu Allah. Rajulun thara'an wita'ihi walihafihi. Seseorang yang bangun dari tempat tidurnya, gerigah-gerigah, sarungnya disingkapkannya. Wali khafi itu ya selimut. Dia bangun dari tidurnya, bangun dari selimutnya, min baini hibbihi wali, padahal saat itu sedang tidur di tengah-tengah orang yang dicintainya, mungkin suami, mungkin istri, wa ahlihi, di tengah-tengah keluarga, mungkin ada anak, ada cucu, ila sholatihi, dia bangun dari selimutnya, bangun dari tidurnya, pada sedang nikmatnya tidur, dia malah sholat. Maka Allah heran, Allah pun tertawa. Fayaqulullah, kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat di samping kanan, kiri, dan bawahnya, di bawah arsy-Nya. Ungduru. Mengapa kami terjemahkan kanan, kiri, bawah? Karena kalimat itu ungduru. Lihatlah hai para malaikat di kananku, malaikat di depanku, malaikat di kiriku, malaikat di bawahku yang membawa aras. Ungduru, lihatlah ila abdi, kepada hambaku ini, sara'an firasihi wa witaihi, dia bangun dari tempat tidurnya, bangun dari selimutnya, sementara dia sedang tidur nyenyak dengan orang yang dicintai dan keluarganya, ila salatihi, hanya untuk sholat untukku, raghbatan fima indi, saking cintanya apa yang aku miliki, yaitu ganjaran dan surga. Maka Allah tertawa, dalam hadis lain ajibah, Allah heran, dan di hadis lain Allah tertawa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, akan kita pelan-pelan saja kita bahas. Inna salatal lail min mujibatil jannah. Sungguh salat malam itu bagian dari sesuatu yang memasukkan kita kepada surga. Dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh
orang-orang yang bertakwa itu kelak nanti di surga-surga, yang di dalam surga-surga itu ada uyun, ada mata air-mata air. Ini menggunakan jamak jannat. Berarti banyak mufasir mengatakan dia boleh pindah dari satu surga ke surga lainnya. Dari Jannatul Naim ke Jannatul Ma'wa, ke Jannatul Firdaus, ke Jannatul apa? Firdaus, A'la, Naim dengan berbagai macam fasilitasnya. Wa uyun, maka di situ mata air banyak dan jariyatun. Dalam tafsir Tohtawi Al-Wasid, uyun di situ mata air sehingga mata air itu mengalir. Maka ternyata nikmat air yang tidak mengalir dengan nikmat air yang mengalir itu jauh lebih menyegarkan air yang mengalir. Karena air menggenang itu di dunia saja kita tidak begitu menyukainya karena cepat kotor. Misalnya air di ember, air di kolam itu tetap lebih indah air yang mengalir. Makanya nyuwun ngoten ingkang nate kula aturaken ya. Kita mendapat amanat untuk sholat Idul Fitri di Melumbang. Jam 3 sudah dijemput, sebelum subuh sudah sampai di Melumbang, kula atus sik. Begitu atus, Mas, krane ilang. Ngriki ra nek kran Ustaz. Ya Allah, di Melumbang lu kamar mandi ra nek krane ngalir terus. Di Solo dadi air minum. Nah, di ngriko mung diadus. Ya Allah, begitu. Nanti kalau dodok-dodok arep keluar udah pakai celana. Oh, ternyata ngriki ndak ada kran Ustaz. Betul. Tahun berapa saya mendapatkan amanat sholat Idul Fitri di sana, pagi-pagi sudah dijemput harus mandi dulu, ternyata memang tanpa kran karena di sini pun air itu diminum. Ya Allah, ternyata air mengalir. Saya hanya menggambarkan air mengalir jauh lebih bagus daripada air yang tidak mengalir. Maka Bapak Ibu ketika nanti dahar ikan pun, ikan yang berada di air yang mengalir dengan ikan yang ada di nyuwun ngapunten di genangan air seperti di Kalimati niku tetap enak yang di air mengalir. Welut Kalimati, lele Kalimati dengan welut yang ada di Janti, lele yang ada di Janti jauh lebih enak lele yang ada di Janti. Itu. Niku sudah kita rasakan. Nek mboten kita aja yuk kapan-kapan bareng. Ya. Betul, Pak. Niku satu. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mengapa? In akhirina ma atahum rabbuhum haluhum bil jannah, keadaan mereka di surga, anahum akhiduna ma atahum rabbu minan, mereka semuanya mengambil kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada di surga. Farihina ghaira mutakabirin, mereka senang gembira dengan pemberian Allah dengan berbagai macam kenikmatan itu tanpa rasa sombong. Limada mereka mendapatkannya? Thumma yubayyinullahu sababa dzalikal fadla. Kemudian Allah menerangkan mengapa mereka dapat mengambil segala macam yang Allah sediakan di surga dengan bergembira ria tanpa takabur itu. Innahum kanu qabla dzalika musinin, karena mereka ketika hidup di dunia menjadi orang baik. Orang baik itu menjadi dua bagian. Idza kanu fitunya, dulu ketika di dunia, muhsinina fillah, berbuat baik kepada Allah, kaitannya dengan ibadah. Apa muhsin itu? Al-muhsin ay al-ihsan kalau dalam hadis, mawal ihsan, al-ihsan huwa anta budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dulu ketika di dunia beribadah kepada Allah seolah-olah dapat melihat Allah. Mengapa?
Sholatnya sendirian, tidak diganggu kanan kiri. Seolah-olah dapat melihat Allah. Atau kalau itu belum didapatkannya, merasa diawasi oleh Allah. Karena orang tidak ada yang mengawasinya di malam hari yang gelap gulita, apalagi dia bangun seorang diri. Betul-betul hanya konsentrasi kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itu namanya ihsan yang sesungguhnya kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk, yaitu manusia, banyak sedekah. Maka dalam keterangan ini, insya Allah orang yang terbiasa salat malam dimudahkan mudah sedekah. Dimudahkan bisa silaturahmi. Ada orang meninggal ikut takziah, itu bagian daripada silaturahmi. Kemudian menyambung silaturahmi yang tunggal darah. Jadi dalam keterangan, insya Allah ketika orang hubungannya dengan Allah itu dekat dalam bentuk qiyamul lail, dimudahkan bisa bersedekah. Kalau orang dimudahkan sedekah, berarti dimudahkan untuk nyari sarana sedekah, berarti duit. Berarti orang dimudahkan nyari rezeki. Maka sobin jenengan kula mangke bisa diperhatikan ketika rizki susah atau minimal seret, diusahani malamnya qiyamul lail sakderengi tindak kerja salat duha. Cobi mangke, dicoba, yang penting dicoba dulu. Nanti rezekinya minimal barokah, lebih daripada itu lebih banyak. Jadi keberkahannya didapatkan, banyaknya didapatkan. Ini satu muhsinin. Yang kedua, ternyata juga tadi kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu di waktu malam sedang tidur dengan keluarganya, sedang tidur dengan orang-orang yang dicintainya, tapi yasjudun, bersujud kepada Allah dalam bentuk qiyamul lail. Wa bil asharihum yastaghfirun, usai tahajud istighfar. Mila ba'da salat jenengan kula mau salat yang 5 waktu atau salat-salat sunnah, termasuk salat sunnah yang muakkad itu qiyamul lail. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mesti baca istighfar. Napa melih baca istighfar di waktu suhur, di waktu-waktu sebelum subuh. Maka min suwari asanuhum fil ibadah kanu naumuhum qalil. Mereka tidurnya sedikit. Mengapa kok sedikit? Li'annahum kanu yakumun, karena mereka bangun di waktu malam, yusalluna ilallah, untuk melakukan sholat kepada Allah. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, man ahabba ayahunallah alaitulal wukuf yaumal qiyamah, barang siapa yang pingin cepat-cepat kedua kakinya segera tidak di hadapan Allah, artinya segera bergeser, berarti hitungan hisabnya biar cepat, hendaklah dia itu melihat Allah, artinya dia sholat, fi dzulmatil laili, di malam yang gelap gulita, sajidan, qaiman, dia sujud, dia bangun, yahdarunal akhirah wa yarjuna rahmata rabbih, mereka menginginkan kehidupan akhirat dan menginginkan rahmatnya Allah. Jadi barang siapa yang pingin, kalimatnya barang siapa yang pingin kok. Yang enggak pingin ya monggo, karena sifatnya penawaran. Sifatnya penawaran, barang siapa yang pingin segera bergeser, kalau ingin sampun katuraken nggih. Kedua kaki anak Adam tidak segera bergeser di hadapan Allah kecuali 4 perkara ini ditanyakan. Ini hadis kalau begini. An umrihi fima ablahu, umurmu mbok nggih apa? Ndang nggih. Wa an ilmihi fima amala fima fa'ala,
ilmu yang sudah Allah berikan kamu amalkan atau tidak. Nomor 3, wa an malihi min aina iktasabahu, dan uang harta bendanya di mana ia dapat, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan, dari mana dan untuk apa, dan yang terakhir wa an jismihi fima ablahu, badan yang sudah Allah berikan dengan berbagai macam sarana, kaki, tangan, telinga, itu untuk apa kamu gunakan. 4 perkara ini harus diselesaikan dulu. Ketika 4 selesai ini diselesaikan dulu, baru berpindah dari hadapan Allah untuk menuju stasiun atau tahapan yang berikutnya, yaitu nguwat atau berjalan di atas jisrun ala jahannam, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Di hadis lain dikatakan, kalau kamu pengen cepat larinya, atau kalau kamu pengen cepat tidak di depan Allah terus, hendaklah di saat orang-orang sedang tidur, kamu sedang nyaman dengan suami istrinya, kamu senang nyaman dengan keluarganya, kamu bangun malam untuk mengharapkan rahmatku. Sifatnya penawaran kalau kata Ibnu Abbas. Man ahabba, barang siapa yang pengin. Berarti yang pengin mawon ya, sing ora pengin ya ora sah. Ini ngelulu, berarti kan ngelulu. Lajeng ketika sudah dari fadilah-fadilah salat lail kita bacakan mawon, min adabi qiyamil laili, adab-adab qiyamul lail. 1, sebelum tidur. Memang sebaik-baik qiyamul lail itu setelah tidur. Tapi bagi yang takut nanti ketiduran gak sempat qiyamul lail, minimal sholat witir 3 rakaat. Itulah yang diwasiatkan Rasul kepada Abu Hurairah, ausani khalili bithalas, aku diwasiatkan oleh orang yang aku cintai, kekasihku yaitu Rasul, dengan 3 hal. An utira qabla an anam, aku diwasiatkan Nabi untuk senantiasa witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah itu termasuk ahlus sufa yang banyak menelaah kitab, sehingga beliau sampai menjadi perawi mukharid hadis. Ini pertama. Yang kedua adalah puasa 3 hari, 13, 14, 15, yaitu puasa bid. Yang terakhir rakaataini, 2 rakaat sholat duha. Nah, ini yang diwasiatkan Rasul kepada Abu Hurairah. Berarti sebelum tidur itu boleh. Tapi kalau memang lebih nyari mulianya, setelah tidur dulu. Maka yang pertama, an-niyah as-shadiqah, menawi jenengan kula cari yang lebih afdal, tidur dulu. Tidur dengan niat yang sungguh-sungguh, muga-muga kebengi soh tangi bengi. Ketika sudah an-naumu ala taharah, niat itu ternyata disertai dengan bersuci. Orang mau niat sholat kan suci dulu, maka sebelum tidur wudu dulu. Ning nek kula kok wis nek wudu kok iman-iman era sholat sisan. Wis wudu. Yang ketiga taklilut ta'am. Ketika sudah wudu, kemudian mau apa-apa turu, memang sebaiknya agar malam bisa bangun, jangan kebanyakan ngunjuk dahar. Nek mangani kewargen, ngombeni kewargen, mesti ngantuke tenanan, angel tangi. Maka taklilu ta'am. Kemudian kalau kita takut tadi, al-witru qabla naum liman yaqafu ala yastaikid. Kalau kita takut tidak bisa bangun malam, witir dulu boleh sebelum tidur. A. B. Adabu asna'i qiyamil laili. Adab-adab ketika kita sedang mau melakukan sholat. Al-istiqat
minan naum. Yang pertama, bangun tidur segera baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika sudah baca doa usai bangun, langsung segera ke belakang, mungkin BAB, mungkin pipis, atau mungkin wudhu, atau bahkan mungkin mandi besar. Setelah itu, maka dalam wudhu atau mandi besar atau yang lain-lainnya itu sunnahnya siwak. Ternyata dengan kalau jenengan sami siwak atau gosok gigi, nanti berarti kan prosesi wudhunya agak lama. Pakai gosok gigi itu nanti nggak ngantuk, Pak. Tapi kalau hanya wudhunya sebentar, tidak begitu sempurna, nanti juga belum bisa membuka mata, nanti sholat malam pun ngantuk. Maka usahakan pakai gosok gigi dulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akuli wudu'in. Seandainya tidak berat memberatkan umatku, akan aku suruh gosok gigi dulu setiap kali wudhu. Nah, ini termasuk wudhu mau sholat malam. Yang ketiga, iftitahus sholah birok'ataini khafifataini. Menawi jenengan kula badhe nindakaken sholat 11 rakaat misalnya, memang sunnahnya yang 2 rakaat itu pendek-pendekin. Memang yang sunnahnya 2 rakaat awal tuh pendek-pendek terlebih dahulu. Jangan langsung ambil Baqarah, Wali Imran, An-Nisa. Walaupun memang ada hadis Nabi, itolatul qiyam, waruku, wasujud, memperpanjang berdiri, memperpanjang rukuknya, dan memperpanjang sujudnya. Karena ada hadis Nabi, kanan Nabi yaqra'ul Baqarah wa Ali Imran wa Nisa fi raq'atin wahidatin. Kula mbayangke kok kuat yo. Nabi itu sholat dalam 1 rakaat itu Al-Baqarah rampung, Ali Imran rampung, An-Nisa rampung. Nek kula rampung telu ning mong ayat pertama kabeh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti barniku langsung Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Oh, pun patang surat. Aning Nabi sampai rampung. Kok iso? Ong kula jenengan sami mila kula nderek ingkang nate kaaturaken Bapak Slamet Ketua Takmirul Azhar Ramadan. Kalau di sini sering qiyamu Ramadan itu di malam hari. Dulu yang masih imam jadi Mas Azjan itu loh, Ajmal itu panjang-panjang, walaupun yang ikut kadang hanya 15 atau 20 orang. Di Solo Baru di Masjid Baitul Makmur juga pernah, karena ini baru latihan, maka 1 surat tuh minimal Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, surat-surat. Kemudian Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai rampung 1 rakaat. Ning nek latihan Qul a'udzu birabbin nas oleh. Napa melih? Niku kan pen 1 surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilqanas. 1 ayat ya boleh. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat kedua. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Rakaat ketiga. Yasin. Allahu akbar. Iya. Boleh, Pak.
itu bagian daripada surat Al-Quran. Tapi memang sunahnya itolatul qiyam waruku wa sujud, memperpanjang berdirinya, rukuk dan sujudnya. Mila nanti kula aturaken ketika menjelang Ramadan yang khususnya sholatnya qiyamul lail nanti adalah panjang, kemudian boleh berdiri di paling tepi sehingga sholatnya sambil sandar. Atau kalau sholatnya nanti rodok penuh, boleh ngambil posisi sholatnya soft paling belakang, mangke karo senden boleh. Dari mana hadisnya? Aisyah itu kalau makmum Kanjeng Nabi sholatnya kan dawa, maka sebelumnya niku jarit ditali antar pintu, nanti nek kepanjangan radang ruko-ruko Aisyah itu sadar. Boleh, itu seperti itu. Maka monggo, yang penting kita memperpanjang semampunya, ketika tidak nanti ya middle tengah, enggak bisa lagi pendek, enggak bisa lagi muqoto'ah saja, Yasin. Paling pendek Qaf. Allah Akbar. Qaf sa huruf. Qaf. Sing loro Yasin. Telu alif lam mim. Papat kaf ha ya ain sot, malah 5 niki. Allahu Akbar. Monggo. Niki ora guyonan tapi boleh. Boleh. Nggih. Lajeng ketika sholat boleh tadabbur wal buka. Ternyata sholat sambil nangis itu boleh. Inna alaina hisabahum. Ya Allah, kalau kita ingat suatu saat kita dihisab tuh kadang sebelum ruku kita nangis dulu. Ketika kita pas bahas hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yauma idzin khasiyah, atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, pas kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal sekecil apapun kebaikan akan kita rasakan. Amal sekecil apapun kejelekan juga akan kita rasakan. Maka kemarin hadis sudah kita sebutkan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup sesuka-sukamu. Ingat, suatu saat kamu juga akan mati. Kan begitu. Silahkan mau jungkin jempalik. Silahkan barang haram halal boleh kok kamu makan. Tapi ingat, setiap apa yang kamu lakukan besok ada balasannya sendiri. Habib, cintailah orang yang kamu cintai. Tapi harus kamu tahu ya, siapapun yang kamu cintai, suatu saat kamu pasti berpisah. Kok cinta duit ya sok pisah, cinta bojo sok pisah. Apalagi cinta jabatan, kudune 2 kali periode ya pasti pisah. Kan gitu aturan di Indonesia gitu. Lajeng tadabur wal buka, mentadaburi makna yang terkandung di dalam ayat dan diperbolehkan menangis ketika mendapatkan ayat-ayat azab atau neraka. Lajeng yang terakhir, adabu ba'da qiyamil lail, adab-adab setelah selesai menyelesaikan sholat lail. 1, al-istighfar, yaitu istighfar lebih-lebih di waktu syukur, waktu sebelum sahur. Yang kedua, ikhfaul amali, di pagi hari, malamnya sudah qiyamul lail, la tuhadits linnas, jangan cerita-cerita. Boleh diceritakan dalam rangka untuk maslahah pribadi, maslahah keluarga, maslahah untuk siapapun boleh. Tapi kalau sekedar supaya mendapatkan perhatian, mila ngapunten, sholat malam ndak usah di video. Di video mangke menjadi nenggen WA ini kan apa Pak? Terakhir menjadi status atau masuk siaran
atau masuk beranda, atau masuk rel. Tapi kalau memang niatnya itu untuk memberi kita contoh boleh. Tapi ben ngerti, ya aku ki nang Mekah ki yo qiyamul barang. Ndak usah ngapunten ya. Kula tetep mengingatkan Mas, soalnya banyak nggih do niku selfie kok kleru. Kleru ini napa? Selfie tapi Ka'bahnya di belakangnya. Kudune selfie niku Ka'bahnya di depan kita. Nah, Ka'bah di belakang nembe ngeten. Nah, padahal Ka'bah di sana. Kan membelakangi Ka'bah. Padahal sunnahnya apapun berdoa niku tetap berdoa menghadap ke arah Ka'bah. Jadi jangan cerita-ceritakan sebagaimana kemarin sudah kami sampaikan ketika malam hari kita hubungan keluarga suami istri, ojo cerita-cerita kamu pengistimewa bojoku. Ya ndak usah. Aku yang ngerti. Aku ya tahu, ndak usah diceritake. Dan yang terakhir al mudawamah wa ingkalla ingkang baken ingkang terakhir nek iso istiqomah rakitung mung telung rakaat hanya witir. Berarti paling boten jaringan kula saben dalu rakitung witir sebaiknya sholat malam. Ini saja yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Kalau Rasul itu ahlu qiyamul lail, Nabi Daud dan Sulaiman ahlu qiyamul lail, berarti keluarga Ibrahim juga demikian. Mungkin jenengan kula besok bisa panggil kalian beliau-beliau ini. Karena orang itu akan bersama dengan orang yang dicontohi dan dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.